Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Candiroto dan juga Bapak Garang Herdi Laksono sebagai narasumber berbagi praktik baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang yang berbahagia hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan berbagi praktik baik Bapak Ibu tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga. Yang diberikan kepada saya sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Candiroto atau yang diwakili oleh Ibu Eni, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta dalam kompel SMP Negeri 1 Candiroto. Sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita telah berkumpul pada siang hari ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian sholat salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini adalah untuk melakukan praktik baik sebagai salah satu penularan asesmen tes pilihan ganda 3 tingkat untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran. Mungkin kemarin yang di undangan bunyinya asesmen pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Itu sebenarnya temanya adalah itu, kemudian saya mengambil berbagai praktik baik yang sekarang ini. Saya hari ini adalah saya menggunakan alur yang disebut alur STAR. Alur STAR itu singkatan benar gitu. Singkatan dari S itu adalah situasi atau situation, di mana situasi itu adalah kondisi saat ini, kondisi di mana sesuai dengan tugas guru itu harus apa, itu adalah situation. Yang kedua, tantangan dari tugas tadi atau situasi tadi, apa tantangan atau permasalahan yang mungkin terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, action atau aksi adalah apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah atau tantangan yang terjadi. Yang keempat, kemudian ada refleksi atau hasil atau result ya. Itu adalah hasil dari yang sudah proses kita lakukan tadi. Nah, pada praktik baik saya kali ini saya melakukan aksi nyata tentang asesmen formatif proses, di mana situasi atau latar belakang pada praktik baik ini adalah yang tadi saya jelaskan bahwasanya fungsi asesmen itu ada asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nah, fokus saya pada praktik baik adalah pada asesmen formatif proses, di mana pada asesmen formatif proses diperlukan teknik asesmen yang cepat atau kita dapat langsung mengetahui hasilnya, karena itu digunakan untuk perbaikan kita di pertemuan sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya seperti itu. Untuk yang paling tepat kalau menurut dari yang sudah kita lakukan adalah yang cepat dapat hasil adalah asesmen pilihan ganda, tes tulis pilihan ganda itu yang paling cepat kita dapat hasilnya, karena anak menjawab langsung bisa dipotongkan seperti itu. Kalau untuk Korea mungkin lebih susah karena jawabannya terbuka gitu. Nah, maka dari itu saya mengambil asesmen yang berbentuk tes tulis pilihan ganda begitu. Kemudian untuk manfaat dari praktik baik ini, yang pertama hasil asesmen adalah lebih akurat, karena kalau kita tahu pilihan ganda itu tantangan kita dalam
melakukan asesmen informatif proses menggunakan tes pilihan ganda tadi adalah saya gunakan dengan simulasi gitu. Simulasi itu hasil dengan belajar atau belum Bapak ini ada soal ini, mohon dicermati soalnya nanti dijawab ya. Nah ini soalnya. Nah, bentar, yang jawab A ada berapa orang? Satu. Jawab A ada berapa? Satu, dua ya. Jawab A ada 2 orang. Yang jawab B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang jawab C berapa orang? 1, jawab C ya? C 1. B 1, kemudian B 2, 3 orang. B 3 orang. Nah, ya kita tidak tahu soalnya. Tidak jawab. Kita tidak tahu soalnya, tapi jawabannya kan pasti ada ini karena saya sudah tahu soal. Jawabannya adalah A. Ternyata di sini ada 2 orang yang jawab benar ya. Ada 2 orang yang jawab benar. Nah, padahal coba 2 orang tadi siapa? Ya, itu 2 orang beda sama Bu. Tadi kenapa kau jawab A? Apakah bisa bahasa Korea? Ya. Nah itu yang terjadi di tes pilihan ganda. Kadang anak tidak paham dengan soalnya, tapi kebetulan jawabannya benar. Untuk menuliskan alasannya. Baik, Bapak Ibu, monggo kami persilakan jika masih ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan ini ilmunya Pak Ganang. Monggo Bu Aga, guru rekan sesama IPA. Monggo Bu Aga. Terima kasih Bu Lasri. Pertanyaan untuk Pak Ganang. Materi yang sudah disampaikan Pak Ganang itu materi yang sangat berbobot, karena ini materi yang baru saya ketahui ya, tentang trial test. Saya mau bertanya tentang pembuatan rubrik tadi alasannya. Itu alasannya itu dibuat itu harus yang nyerempet benar apa langsung alasan yang bertentangan dengan jawaban? Nah, maksudnya itu. Yang kedua, pertanyaan dari saya, apa hal baik apa yang sudah Pak Penggalang lakukan tadi itu refleksinya apa? Maksudnya apa yang kira-kira yang sudah berjalan dengan baik di tesnya Pak Ganang itu? Terus kemudian bagaimana Pak Ganang supaya tipsnya supaya kami sebagai guru yang masih baru tentang trial test itu gimana supaya kami bisa melakukan dengan lancar, jelas? Tips dari Pak Ganang. Ya terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk rubriknya nih, yang ya sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama tadi tipsnya ini, tapi saya membuat alasannya itu terbuka. Jadi memang pengalamannya dulu alasan terbuka anak jadi kemana-mana alasannya. Demikian Bapak Ibu, berbagi praktik baik Kompol Kompas SMA Negeri 1 Candiroto sudah berakhir. Kita tunggu praktik baik dari Bapak Ibu sekalian yang akan nanti kita selenggarakan lagi di pertemuan kita yang akan datang. Demikian dari saya yang mengantarkan kegiatan pada siang hari ini. Banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.